5 cara yang akan membuat proses komunikasi kita dengan orang lain menjadi semakin hangat dan berkualitas. Pada prinsipnya, setiap orang ingin dianggap penting. Maka rumus sederhana untuk membuat komunikasi dan hubungan kita dengan orang lain semakin harmonis dan berkualitas adalah dengan cara membuat mereka merasa penting. Ada 5 teknik yang bisa membuat seseorang merasa penting. Ini disingkat dengan teknik 5A. A yang pertama adalah acceptance, penerimaan. Setiap orang senang ketika dia diterima tanpa syarat. Maka kalau kita ingin membuat orang lain merasa penting, dirinya berharga, terimalah mereka sebagaimana adanya diri mereka. Apapun kekurangan, kelebihan yang ada pada diri mereka saat ini, terimalah. Karena ketika orang merasa dirinya diterima, dia akan semakin menghargai dirinya dan tentu saja semakin menghargai kita sebagai partner ataupun relasi yang terbangun di antara kita. Yang kedua adalah apresiasi. Setiap orang senang ketika dirinya dipuji ataupun usahanya dihargai dan diapresiasi. Maka mudahlah untuk kita melihat sisi baik dari orang-orang yang ada di sekitar kita dan tunjukkan apresiasi tersebut lewat perkataan ataupun ucapan terima kasih, khususnya pada usaha dan upaya yang telah mereka lakukan dan berikan pada kita. Yang ketiga, teman-teman sekalian, adalah admiration ataupun kekaguman. Tunjukkan kekaguman kita pada mereka, khususnya pada karakter baik yang sudah ada pada diri mereka. Ketika misalnya kita melihat anak kita membantu pekerjaan rumah tangga, maka tunjukkan kekaguman kita. Kamu anak yang berbakti. Umi senang sekali punya anak seperti kamu. Kamu suka membantu urusan Umi. Begitupun kepada pasangan kita bisa menunjukkan kekaguman kita. Ayah adalah ayah yang pekerja keras. Kamu adalah ibu yang penuh kasih sayang. Nah, begitupun kepada partner, rekan kerja, ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Tunjukkan kekaguman kita. Kemudian yang keempat adalah approval ataupun persetujuan. Ya, orang akan merasa penting, merasa dirinya berharga ketika apa yang mereka sampaikan, ide yang mereka keluarkan, pendapat yang mereka berikan itu disetujui. Jadi meski walau pada akhirnya ada musyawarah yang kemudian tidak serta-merta ide mereka yang diambil, tetapi yang paling penting adalah ketika mereka sudah berani dan mau mengeluarkan pendapatnya, tunjukkan penerimaan ataupun persetujuan kita atas ide tersebut. Khususnya misalnya ketika anak kita menyampaikan pendapatnya, menyampaikan keinginannya, kita menunjukkan persetujuan kita. Wah, idenya cemerlang ya. Wah, idenya bagus juga, gitu ya. Baru kemudian kalau kita merasa ada ide yang lebih baik atau lebih relevan, kita buka ruang diskusi ataupun pertanyaan untuk membuat mereka bisa berpendapat kembali. Dan yang terakhir, yang kelima adalah attention. Attention artinya adalah kita memberikan perhatian. Kita menyimak apa yang sedang disampaikan oleh partner bicara kita ataupun rekan kita. Karena perhatian akan menunjukkan bahwa mereka penting buat kita. Mereka menjadi prioritas kita saat kita berkomunikasi ataupun berinteraksi dengan mereka. Dan ketika orang lain merasa dirinya penting, merasa dirinya dihargai, merasa dirinya disimak, mereka akan semakin menghargai dirinya, semakin menghargai kita, dan itu akan membuat hubungan kita menjadi semakin sehat, harmonis, dan berkualitas, dan kita juga berperan membentuk orang-orang di sekitar kita menjadi semakin berharga, merasa disayangi, dan dengan itu mereka bisa menjadi diri mereka yang terbaik. Apa tadi yang 5?
acceptance, penerimaan. Kemudian yang kedua, kita memberikan apresiasi. Yang ketiga, kita menunjukkan kekaguman, admiration. Yang keempat, kita memberikan approval, persetujuan atas ide ataupun masukan mereka. Dan yang terakhir, kita memberikan attention dan perhatian yang tulus ketika sedang bersama mereka. Semoga bermanfaat dan kita dimudahkan untuk mempraktekkan.